Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dengan rasa kehormatan para kasepuhan dan para ta'zimi, para kiai, Bapak Ustadz, Bunyai, Ustadzah, dengan rasa memuliakan Bapak Ketua Takmir Masjid Mutakin, dengan rasa kehormatan sekalian Ibu, Wajah Darwian, sekalian Bapak yang hormati, dan sedaya para kiai yang berdasar kepada sebutaken, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lajeng pengasanipun Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan wonten ing Masjid Mutakin, Perumahan Kasungan Perme yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita diberi kekuatan, niat juga bisa dibarengi sampai ke tempat ini. Mungkin-mungkin setiap langkah kita termasuk langkah yang barokah. Amin. Yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Setiap langkah kita menghapus dosa dan menambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan acara rutin tiap tahun, yaitu pada 10 Muharram, yaitu santunan untuk anak yatim dan yatim piatu. Semoga acara ini akan membawa keberkahan untuk seluruh keluarga besar jamaah pengajian Mutakin. Amin ya rabbal alamin. Khusus karena di sini khairun nisa, khairun nisa atau khairun nisa? Khairun nisa di Kasungan Perme. Sebidang kali semoga Allah ridho dan apa yang menjadi harapan doa ibu semuanya, bapak ibu semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saestu batekaan wonten syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 10 Muharram insyaallah pada hari ini kita berpuasa. Semoga puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk hari ini kita mengambil sebuah akar-akar atau sebuah motivasi untuk kita, yaitu meraih keberkahan dan menebar kebaikan dengan tidak melupakan atau dengan bakti sosial atau memberikan santunan kepada anak-anak kita, yaitu anak yatim di lingkungan perumahan Kasungan Perme ataupun sekitarnya. Semoga lagi materi atau judul atau apa yang menjadi harapan kita yang tertulis pada tema pada sore hari ini akan tembus sampai langit. Allahumma amin. Benar-benar ya ada kebaikannya, ada sosialnya, dan yang paling bagus lagi akan istiqomah dalam mencapai kebaikan. Saya kemarin ngaji sama Gus Mus itu mendikatkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. La khaira la yadu. Tidak ada kebaikan yang tidak terus menerus. Jadi bal syarrun la yadu khairun min khairin la yadu. Kok dandu ya ini? Jadi la khaira tidak ada kebaikan yang tidak terus menerus. Bal syarrun, akan tetapi keburukan yang tidak terus menerus itu lebih baik daripada orang yang berbuat baik tapi tidak terus menerus. Artinya apa Bunda? Untuk mencapai keberkahan, semua itu diperlukan sebuah amalan yang istiqomah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya menyaksikan sendiri itu di kota 2 itu beda, isinya jenenge ya beda.
tasarufnya juga nanti berbeda. Artinya secara rutin setiap Jumat sore ibu-ibu sudah memasukkan infak, ada yang jatuh, ada yang untuk memang kemaslahatan pengajian. Sekali lagi kita berdoa terutama anak-anakku yang sekarang mendapatkan santunan keberkahan bulan Asyura ini akan menjadi putra putri yang sholih dan sholihah, akan menjadi anak-anak yang senantiasa akan melanjutkan perjuangan kita yang sudah sepuh-sepuh ini, dilanjutkan pada generasi yang selanjutnya, termasuk anak-anakku yang sekarang disantuni. Bukan berarti kalau anak-anak yang yatim atau piatu itu terus tidak bisa berkembang atau kecil hati ya anak-anak semuanya. Kita punya hak yang sama. Oleh karena itu bagi anak-anakku, monggo sekolahnya yang pintar, nantinya yang bagus, tetap menjadi anak yang istiqomah dalam kebaikan, jaga sholatnya, jaga ngajinya, bekteni orang tua yang masih sugeng, mendoakan orang tua yang telah wafat, dan selalu menjadi anak yang sahaja saja, walaupun kita dalam kondisi berada besok nih. Karena kadang-kadang ciri itu apian, nomi apian, dan sugih itu akan berbeda, itu gak ada. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita mengadakan santunan anak yatim. Semoga Allah memberikan istiqomah. Ya Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang semuanya yang menghormati, dari kebaikan yang tidak terus menerus itu lebih buruk daripada perbuatan buruk yang tidak istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang baik itu adalah orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, yaitu orang yang mau berbagi, berinfak dalam kondisi sempit apalagi lapang. Masih banyak ayat-ayat yang memerintahkan adanya infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya ada yang begini, sakjane dicatat ki yatim piatu yang membutuhkan itu banyak sekali. Bahkan kapan akan ada data untuk diberi santunan itu banyak sekali. Tetapi kadang-kadang yang sewu hanya anak-anakku yang hari ini ditimbali, termasuk anak-anak yang mendapatkan pilihan dan rezeki untuk penyenengan. Di lingkungan sana-sana masih banyak. Jadi saya sejak kemarin sampai sekarang, besok itu masih ada terus pengajian santunan anak yatim. Ini artinya apa? Semangat untuk berbagi sekarang sudah mulai timbul dan merebak di mana-mana. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keburukan atau perbuatan yang jelek itu kalau tidak istiqomah itu malah bagus. Jadi kebaikan yang tidak istiqomah itu ora apik, nek perbuatan buruk yang tidak istiqomah itu justru yang apik. Padahal kadang-kadang kalau saya pengajian di Jumat sore itu ibu-ibu, saya sering matur, salah satu yang membuat orang itu atau kita itu menjadi orang-orang yang sesat, yaitu perbuatan dosa yang dilakukan istiqomah. Perbuatan dosa yang dilakukan istiqomah. Pendak jam yang ini muni-muni, pendak jam besok mesti gemermeng. Habis masak ada waktu longgar, kemudian menggunjing. Baru nyekel HP di atas pokoknya. Jadi istiqomah dalam perbuatan maksiat. Maka sekali lagi meraih berkahan. Semoga pada bulan Asyura pada tahun 1448 Hijriah ini kita mendapatkan berkahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu introspeksi diri, bisa merubah diri kita istiqomah menjadi orang baik dan tidak istiqomah, tidak mengistiqomahkan perbuatan yang tidak baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang menghormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ada beberapa hal yang membuat orang atau kita itu sulit dalam mencapai kebaikan yang istiqomah, sehingga Allah pun akan sulit untuk memberikan keberkahan. Yang pertama ini Bapak Ibu mohon kita bahas bersama, yaitu Anil Hasan al-Basri anhu qala innal fasadul qulub min sittati asya. Sesungguhnya yang merusak hati sehingga untuk mencapai keberkahan, untuk istiqomah dalam kebaikan itu akan merasa kesulitan. Tertutup dengan sittati asya, yaitu 6 perkara yang kadang-kadang kita itu kayaknya biasa, padahal itu akan berefek pada keimanan kita. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yadribuna birijai taubah. Jadi apa ini? Berbuat dosa, Bapak sekalian, berbuat dosa, tapi dengan harapan dari serapopo, sesuk masih ada waktu untuk taubat. Jadi bahasa Jawa, gampang berbuat dosa dengan harapan masih ada waktu untuk bertaubat. Kan Allah Maha Pengampun, Innallaha Ghafurur Rahim. Maka ini yang membuat kadang kita itu untuk mencapai kebaikan, mencapai keberkahan Allah itu akan terhalang dengan beberapa penyakit hati, yaitu berbuat dosa yang punya harapan atau dengan harapan akan bertobat pada nanti gitu. Jadi karena Allah Maha Pengampun, kemudian kita gampangnya berbuat dosa. Rapopo sesuk tobat, besok masih ada waktu tobat. Padahal yang saya Bapak Ibu kira-kira taubat itu kita bertobat itu yang saya. Ada nggak orang yang tidak diberi kesempatan sesuk tidak? Ada nggak kira-kira itu? Banyak. Berdosa kalau kancane sesuk tak meluput jebule nanti malam malaikat Israel sudah. Maka subhanallah, untuk bertobat atau penyakit yang satu ini, yaitu selalu senang berbuat dosa dengan harapan masih ada kesempatan untuk bertobat, ini mohon segera kita hilangkan, karena waktu itu kita tidak tahu kapan akan datang ajal kita. Mungkin di antara orang-orang di sekeliling kita tidak diberi kesempatan bertaubat. Maka mohon maaf Bapak sekalian, saya selama kesini tidak mulang, tidak ngajari, tapi bareng-bareng kita ngaji. Semoga Allah ridho dan mudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang yang mencapai keberkahan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kemudian pasal dan yang kedua, yaitu wa yata'allamuna ilma wa la ya'malun. Ini yang sudah biasa kita sampaikan. Jadi kita belajar mencari ilmu, tapi ilmu itu tidak pernah atau jarang kita amalkan. Halo Ibu, yang ngaji gunjing itu dosa, tapi di antara perempuan itu orang berani kok angin kok. Bu, dan acara seperti ini itu sangat bahasa saya itu sangat rawan dengan pergunjingan. Kayak dono itu kayak ini terus ya. Maka sekali lagi saya itu kadang-kadang tidak pernah kemana-mana arah penting itu karena apa? Saya itu takut, Ibu. Takut nanti jomblo takut sisa gitu. Padahal sekali lagi kalau kita itu termasuk menggunjing itu perbuatan dosa, dan ketika kita itu masih senang berbuat dosa tanpa kita sadari, padahal tahu itu kita sudah pernah ngaji, ini akan keberkahan Allah itu akan sulit untuk kita dapatkan. Apa itu tadi? Mencari ilmu, banyak ilmu, tapi jarang kita amalkan. Mau mengilangi membuncing ibu-ibu itu sulitnya apa? Bukan berarti yang matur ini terus atau membuncing. Ya pernah, Ibu. Perhatikan kita harus apa ya? Di minimal terus harus ditekan jangan. Tapi yang saya ada kesempatan memang nek berbuncing kendang jadi makhluk. Tapi jangan kita termasuk tadi yang pertama senang berbuat dosa dengan harapan nanti akan bertaubat. Nanti jangan mempermudah untuk perbuatan dosa sehingga harapan kita masih bisa bertobat. Wasalis, dan yang ketiga wa idza amalu
karena kebetulan juga pas ada santunan, ada yang upload itu tulisan dan lain sebagainya. Maka sekali lagi terima kasih, saya senang banget anakmu nih bahagia nih, dan dapat ini dapat itu pokoknya seger-seger pokoknya. Nah ini saya, tapi kita dituntut untuk apa ibu? Ikhlas. Yang namanya ikhlas itu ilmu yang tingkatnya tingkat tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi ikhlas itu pokoknya ikhlasnya mereka penak banget itu. Terus orang di pundet kaki, termasuk ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan rusak pahala sedekahmu dengan apa itu? Mengungkit-ungkit atau membuka-buka atau menyakiti orang yang kamu beri. Maka kemarin saya matur sama panitia, besok kalau memberikan santunan tidak usah semua maju pilih-pilih, jadi Wassalamualaikum 30 maju kabeh gitu deh. Nah, sehingga yang menjadi suwi, maju suwi, kadang-kadang ada yang nervous sehingga orang bahagia malah sedih. Saya pernah Bapak Ibu nanya sama salah satu anak yang diberikan sabaranak, kenapa kamu sedih di depan tadi pas di panggung kok matamu berkaca-kaca, pas Bunda salami kok kamu malah nangis. Ternyata aku malu, aku jadi ingat sama bapakku. Loh ini Bunda, apalagi orang tidak semua anak itu penunggah yang panggung terseneng gitu deh. Jadi sekali lagi kalau bisa biwajihin malihin biwairi mutakabbirin, dengan wajah sumringah tanpa mengurangi rasa ulah kita, tawadu, kemudian dan tidak menyakiti atau menyinggung orang yang kita beri. Monggo di simak manfaat di dari tadi yang di foto cekrek, foto saya. Jadi dengan wajah sumringah. Tapi alhamdulillah 3 anak tadi semuanya senyumnya lebar, jadi tidak ada beban. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak sekalian, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan mengungkit ataupun melukai orang-orang yang kita beri. Nah, begitu. Jadi ini sudah tahu ini. Ini kadang-kadang kita masih saja dalam saling mengingatkan itu. Kadang-kadang ada di antara orang yang sudah sedekah itu kayak pokoknya aku dan lain sebagainya. Maka saya mengingatkan diri saya dan semuanya, ikhlas itu memang ilmu tingkat tinggi di bawah mutakin. Muslim, mukmin, muhsinin, mukhlisin, mutakin. Jadi yang punya Islam sing mukmin, wong mukmin sing piye? Wong mukmin sing muhsinin, orang mukmin yang bagus, yang baik dengan Allah, ibadahnya bagus, baik sama sesama manusia, mau berbagi seperti penjelasan semua ini. Kemudian naik redo berbagi, redo berbuat baik, harus mukhlisin, yang ikhlas. Terus ikhlas. Jadi nek ikhlas, mukhlisin, nek ikhlas kita capai tingkat yang paling tinggi, yaitu muttaqin. Ibunda Bapak sekalian. Nah, karena ikhlas itu tingkat tinggi, maka perlu perjuangan. Tidak hanya pas hari ini saja Ibu, termasuk infak, termasuk ketika kita memberi pada orang-orang sekeliling kita, ataupun apa saja. Iya begini Bu, saya kemarin ada kasus di masjid saya itu, rukonya yang bagus-bagus pada hilang semua. Oh bodoh, nah kemudian kan saya karena bodoh, ini terus saya bisa ya. Nah kemudian ada beberapa 2-3 sih, kemudian langsung secara sukarela gitu. Kemudian disampaikan ke pengajian. Kemarin saya bawa 3, saya 2, saya begini. Terus ada yang bertanya, Bu kalau saya lapor seperti ini termasuk orang yang ikhlas apa tidak? Kan harusnya mau disyaratkan, betul? Nah, sehingga saya menurut beliau lapor. Ikhlas itu ada di dalam hati, menjenengan jenenge laporan. Nah saat ini Bu, laporan ini kita saya apa saja dengan foto, dengan apa lagi? Bahkan saat ini itu ada pakai surat barang, gitu Bu. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian
Zaman sudah berubah. Nek kon saiki sedekah sirrun atau yang rahasia niku memang sulit. Niku tapi bisa. Saat ini bisa seperti ketokkan, tapi bisa juga pas lewat kita langsung tanpa ada siapa-siapa yang perunding. Ternyata dalam perundingan ada sisi TV. Oh kemarin di jalan masuk ke impak, ke ruang pocket handel. Mana lihat? Ini CCTV. Nah, karena sekarang itu mau share itu angel ini. Tapi masih ada bisa solusi. Yang pernah saya sampaikan kalau pengajian Jumat Soten, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian paling tidak monggo semangat meraih berkah dengan kita tadi sosial tadi adalah kita paling tidak setiap individu kita itu punya 1, 2, atau 3 orang yang menjadi target kita. Menjadi apa pun target kita. Nanti misalnya Pak bukai DKI. Nah pendak bulan, tidak sih kita datangi rakyat hanya seamplop sekedar 15.000. Berat gak ini? Gak berat. Nah ini untuk beli bubur secara diam-diam selemper. Kan bahasa selemper. Selemper ini ngomong orang ngerti tapi selesai maksud dia butuh bahasa ini. Udah menikah kadang udah beras. Utawa tidak pakai beras. Ini masih bisa. Sehingga itu langsung kita hanya aku, dia dan Allah yang berisau. Ya, seperti itu. Masih bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, wa idza amalu la yukhlasun. Tidak ikhlas ketika beramal. Kemudian wa yaquluna rizqullahi wa la tashkurun. Mereka orang-orang itu atau orang yang akan meraih keberkahan itu sulit adalah termasuk orang-orang yang memakan nikmat rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Maka Bunda Bapak sekalian, bagian dari rasa syukur kita pada Allah yang telah memberikan semua yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Hari ini keluarga besar Khairul Nisa Kasonan Permen memberikan santunan dan sedekah untuk para piantun-piantun yang akan dipundangi pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur. Allahumma amin. Dari rasa syukur kita itu nek sehat, beribadah, nek duwe bondo punya harta untuk infak sedekah, nek duwe ilmu ditularkan atau dibagikan atau disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya itu ilmunya kalau dibanding bapak-bapak yang kalau di sini udah sini mestinya banyak penjenengan. Tapi saya akan punyanya dalam hati. Setiap kali saya sowan, saya tidak mengajar, tapi kita ngaji bareng. Kita ngaji bareng-bareng. Semoga Allah ridho, Allah menjadikan kita orang-orang yang berilmu, bisa mengamalkan ilmunya, dan kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allahumma amin. Kemudian dari sekalian yang kami hormati, yang kelima adalah wa ma yardawna bi qismatillah. Ini wala yardo orang itu bi qismatillah dengan pantang-pantang atau pembagian rezeki ataupun apa saja yang ditakdirkan Allah. Tidak ridho dengan takdir Allah. Senangnya bersyukur. Diparingi sehat yang bersyukur. Diparingi sehat. Diparingi sakit yang bersyukur. Pada sisa usia kita sisa ngomong juga banyak. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, biasanya di Khairul Nisa ini juga ada kegiatan keluar. Ini misalnya panti atau kepada orang-orang yang di rumah-rumah yang panti atau tempat-tempat orang yang tidak seberuntung kita, misalnya bahasanya itu yang sewu. Itu ada perintah. Unzur man as-salala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kita dalam kenikmatan, dalam agar kita merasa bersyukur. Ibu dan bapak sekalian, sehingga dan kita menjadi orang yang ridho dengan takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang sewu. Jadi untuk ridho itu angel apa gampang ya? Ikhlas ridho itu di atas ikhlas. Ridho itu ridho banget.
Pokoknya tulus, ikhlas dan tulus banget. Dikasih loro, yo alhamdulillah. Disakit-sakit, alhamdulillah. Diparingi orang duit, ayo. Tuh, kok beneran gitu rasanya alhamdulillah ya. Soalnya ini malaikatnya ragu kabeh berdoa masyarakat Rasulullah, oke? Jadi artinya apa? Ridho itu ya apapun yang diberikan Allah, kita enaknya alhamdulillah, tawakal ma'a ikhtiar. Nek loro ya berobat, nek kan duit-duit nggih mencari Bu halalan ibadah tadi. Jadi ridho ikhlas itu tetap disertai dengan ikhtiar. Sakit deh ikhtiar. Kayak bulan itu kayak ini sakit gigi sudah 10 hari lebih. Nulis ikhtiar gigi Sabopo, tapi tetap ikhlas. Kalau ini ya Allah, untuk kadernya terasa untuk problem awal ya Allah. Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian dan sewu. Tapi aku ternyata tidak memberikan disorot terus Sabopo. Ini memang ujian. Kinuri, boleh menceramah, coba buktikan. Nanti pagi kalau kita ikhlas mau betul, Bu. Nanti pagi sakit ikhlas mau betul nggih. Sini sebutan bersebut. Enaknya alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir wa yakfinuna mautahum wa la yartabirun. Kalian mendem atau mengubur mayat atau orang-orang mati di antara kalian tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Jadi kadang-kadang kita lihat Ibu, kalau kita ada tempat hayatan, saya itu paling tidak suka yang sewu bisa disebarkan ya. Di desa-desa ngoten niku nek dolayan niku teko ngatur ke napa niku? Kaya buntelan gula teh napa ngoten niku, terus dikeke sing penjagane terjadi sing tamu, mari ngono terus mundur. Lho niku makne apa? Sing jenenge layak takziah itu kan kalau tidak sempat memandikan, kalau tidak sempat mengkafani, ya kita mensolatkan. Nah yang tidak mensolatkan paling tidak ketemu dengan sahibul musibah dan mendoakan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting, perlu diluruskan. Tidak hanya sekedar teko terus mengalihkan yang progi terus pergi, tidak. Tapi kita harus perlu adanya mendoakan. Nah, sempat mendoakan menyulatkan mayat karena kita mungkin lagi lagi udur, atau mungkin kita termasuk orang yang berhadas dan harus wudhu kangenan dan paling tidak nemoni sahibul musibah yang punya keluarga, kemudian kita mendoakan, memberikan motivasi. Sudah sekalian, mencoba pergilan. Kalau bisa tetap mendoakan ya. Kemudian ini sekali lagi, kita memakamkan atau mendem mayat, tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Padahal saat ini mungkin Bu ini, Pak ini, teman kita, besok juga bisa giliran kita. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu saya juga nangis itu sampai rewel. Karena apa? Teman saya satu sekolah itu ada yang cuci darahnya itu bareng sama ibu saya. Nah kemarin tanggal berapa itu, tanggal 22 hari Senin itu wafat. Itu teman saya yang bareng ibu saya cuci darah itu. Saya tak tangis sih pada dino, saya itu bilang ibu ke sana, pas jejer, ya saya itu juga tak kenal budak itu. Kok meninggal dunia duluan, sehingga masya Allah. Padahal Jumat kemarin masih ketemu, Jumat, Sabtu, Ahad, Seninnya wafat. Sehingga Bapak Ibu subhanallah, ini juga fakta biru. Ambillah pelajaran dari kita itu sedang takziah bahwa kapanpun itu mati itu pasti akan datang. Maka sekali lagi masih kita ada kesempatan untuk mencapai keberkahan, Ibu, mewujudkan keberkahan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, khususnya bulan Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah menciptakan ini bulan dalam satu tahun kan 12 bulan ya. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah menciptakan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha, setengah dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Yang 3 itu urutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan apa Bu?
sekarang ini Muharram. Yang satu besok bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab. Nah ini 4 bulan yang dimuliakan Allah. Para tuzlamuna, janganlah kamu berbuat zalim, menganiaya dirimu atau menganiaya orang. Maka orang yang menganiaya dirimu atau menganiaya diri sendiri termasuk orang yang apa itu? Tarkus sholat, tidak meninggalkan sholat. Ini terutama anak-anakku, ya anak-anakku yang sekarang dapat undangan, janganlah kalian meninggalkan sholat. Ibu-ibu juga teman-teman kita jangan mudah meninggalkan sholat. Bukan dikodok, bukan tidak bisa. Jadi kita tetap jangan mudah kita kosor atau menjamak sholat. Itu semua mesti ada aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mudah-mudahan yang menghormati ada kemuliaan. Ini jadi sita asyada ya Bu, ada 6 perkara tadi. Monggo agar kita mendapat keberkahan dari Allah. Semoga kita termasuk tidak melakukan yang 6 perkara ini. Pun iya bersama-sama di bulan di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini kita sebagai apa itu? Introspeksi diri dan untuk memajukan memperbaiki di tahun ini. Sehingga tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai keberkahan di bulan Asyara itu ada beberapa peristiwa. Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa mendekati pohon kulti dan memakan atau mendahar buah itu, doanya bagaimana Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam alaihissalam ketika dibuang di dunia ini, dosa pisan dibuang dari dunia, dipisahkan dari suami istrinya dalam kondisi tanpa busana. Dan kita Bapak Ibu sekalian dosa berulang-ulang, tetap laben, tetap dekat dengan suami atau pasangan kita, dan di mana-mana dalam kondisi berbusana. Sehingga memang dunia ini tempatnya Allah melindungi aib kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi doa Nabi Adam, maka bagi kita orang-orang yang pernah berbuat dosa, bahkan masih senang berbuat dosa, bersama-sama moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak istighfar fi sahri pada waktu sahur atau pada sepertiga malam yang terakhir itu ada waktu ketika kita makan sahur itu baik banget untuk kita bersama-sama beristighfar bertaubat. Kemudian Ibu sekalian, kalau kita yang termasuk orang yang saat ini gerah, ada contoh Nabi Ayub itu gerah sampai bertahun-tahun. Pada Asyura bulan 10 Muharram, Allah menyembuhkan penyakit beliau. Yang orangnya kutisnya itu langsung sembuh. Maka misalnya kita bisa mengambil hikmah ini, monggo ketika kita termasuk orang-orang yang tasik yang gerah, asam urat, kolesterol dan tensi atau apapun, moga kita doa sama Allah, minta sama Allah, semoga Allah memberikan keajaiban, memberikan kesembuhan untuk penyakit kita. Ya Allahumma amin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita raih kemuliaan, keberkahan seperti kemuliaan dan keberkahan yang diberikan para nabi atau para hamba Allah pada zaman dulu, yaitu pada 10 surah ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika merusak patung-patung berhala Raja Namrud itu, kemudian dihukum dengan dibakar di tengah apa itu? Lapangan. Tapi yang seru, Allah memerintahkan pada tanggal 10 surah itu, Allah memerintahkan supaya api itu menjadi dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala
Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Sehingga Bapak Ibu, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nah ini juga bisa kita ambil hikmahnya. Kita bisa, jika termasuk orang-orang yang sekarang diberi ujian sama Allah, ujian berat, ya koyo-koyo ora bakal iso minta sama Allah pertolongan. Minta pertolongan sama Allah. Semoga kita diberi pertolongan sehingga sulit bagi kita akan mudah bagi Allah. Idza aradda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, selain kita kebaikan, meraih rahmat, barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan santunan atau berbagi tali kasih pada saat sore hari ini, mari juga kita bersama-sama pada bulan Asyura ini ada yang namanya Yaumul Karbala. Itu yang sangat menyedihkan bagi keluarga Nabi. Sehingga kenapa ada orang-orang terdahulu itu, para sepuh-sepuh, para kiai, para ulama zaman dulu itu pada bulan-bulan Syura ini ada himbauan tidak bersenang-senang. Itu karena pada tanggal 10 Syura itu ada peristiwa cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyid Husain, itu dipenggal kepalanya dan kemudian sama-sama sahabat yang lain. Sehingga ada himbauan pada bulan Asyura atau bulan Muharram ini kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak banyak untuk berfoya-foya, untuk bersudah dulu, mumpung masih ada kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira monggo Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kami aturkan dan sampaikan, semoga menjadi tambahan pengetahuan ilmu untuk kita, sehingga paling tidak 6 perkara tadi bisa kita tinggalkan satu demi satu, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberkahi, dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah yang dikabulkan ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita doakan semua, semoga Bapak Ibu, para dermawan, keluarga yang telah menginfakkan, mensedekahkan hartanya, semoga diberikan harta yang melimpah barokah, termasuk rezeki yang dimurahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang ayam, tenteram, sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan zuriyah yang soleh-solehah, ahli ilmu, ahli ibadah, selamat di dunia ila yaumil qiyamah, dengan tetap iman Islam istiqomah, terus percaya dan husnul khatimah, diberikan rezeki wasiat mubarakah untuk ibadah dan untuk berjuang fisabilillah. Allah yang dikabulkan ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sudah ngeri lepas cadang yang kemudian, semoga bermanfaat ya Rabbal Ta'ala. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba